Beberapa orang berpikir terkadang kematian lebih buruk, tidak ada keselamatan dan kedamaian. Ketika berpikir kalau Anda sekarang sudah mati, Anda dilemparkan ke dalam permainan, melawan alien hijau dan monster robot untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Ketika Kei Kurono terbunuh, dia mendapati dirinya terjebak dalam permainan seperti itu. Ujian atas keterampilan, moral, dan keinginannya untuk bertahan hidup. Guns bukan untuk orang yang lemah, tapi juga tidak sesederhana kelihatannya. Seperti penggambaran keserakahan, kekerasan, dan semua keburukan yang dilihat seseorang di masyarakat saat ini. Jika sobat menonton anime secara keseluruhan, kalian akan merasakan sesuatu yang begitu menjenuhkan dan membosankan pada semua karakter yang ada. Nah, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, ada satu siswa yang sedang berhayal. Dia membayangkan kalau semua murid cewek yang ada di dalam kelas sedang bugil. Langsung salah satu temannya menyadari temannya yang bernama Kurono tersebut kalau titiknya sedang ereksi, yang membuat dirinya jadi bahan tertawaan seisi kelas. Siangnya saat Kurono menunggu kereta api di peron, dia berjumpa dengan teman masa kecilnya yang bernama Kato Masaru. Tapi Kurono cuek dan bertaruh kalau Kato tidak mengenalinya. Saat dia memandangi temannya itu, tak lama terjadilah kejadian yang tak terduga. Seorang gelandangan jatuh dari atas peron. Semua orang yang ada di situ hanya menonton dan tidak berniat untuk menolongnya. Dengan sekuat tenaga, Kato memutuskan dia yang akan menolong gelandangan itu. Kato kesulitan mengangkat tubuh gelandangan tersebut. Lalu ia meminta bantuan pada orang-orang yang ada di situ, tapi tidak ada yang mau menolongnya. Ketika ia memandangi orang-orang yang ada di situ, Kato menyadari teman masa kecilnya Kurono berada di situ. Awalnya, Kurono tidak berniat untuk membantu Kato, tapi lama-kelamaan Kurono akhirnya turun membantu Kato. Setelah akhirnya mereka berhasil mengangkat tubuh gelandangan ke atas peron, tiba-tiba kereta api hendak melintas di jalur tersebut. Kato dan Kurono mencoba untuk lari dan mencoba naik ke atas peron. Tapi mereka terlambat dan tewas tertabrak kereta api yang akan melintas adalah kereta api ekspres yang tidak berhenti di jalur tersebut. Sambil terus berlari tanpa mereka sadari, mereka sudah berada di sebuah ruangan yang berisi beberapa orang, seekor anjing dan sebuah bola hitam yang besar. Lalu pria tua yang ada di situ mengatakan kalau tempat ini adalah surga dan beranggapan kalau mereka semua yang ada di situ sudah mati. Di peron tempat kejadian perkara, petugas kereta api dan para penumpang yang melihat kejadian tadi keheranan karena tubuh Kato dan Kurono tidak ada lagi di situ. Padahal tadinya para penumpang jelas melihat banyak darah yang berceceran di lantai peron. Di tempat Kato dan Kurono, seorang pria meminta semua orang untuk memperkenalkan diri, dimulai dari nama, pekerjaan, dan bagaimana mereka mati. Pria itu bernama Yamada Masashi, guru SD. Dia tewas kecelakaan saat mengendarai skuternya. Lalu Kato dan Kurono, anak SMA, mati karena tertabrak kereta api. Selanjutnya, Suzuki Goro, seorang politikus, mati karena kanker. Lalu Nishi Joichiro, anak SMA, mati karena jatuh. Selanjutnya, dua orang yang tidak mau menyebutkan namanya dan mereka adalah Yakuza. Tak lama, tiba-tiba dari bola hitam memunculkan seorang wanita yang sedang pingsan tanpa mengenakan baju sama sekali. Mereka menyimpulkan kalau wanita tersebut bunuh diri di kamar mandi. Salah satu Yakuza datang dan menarik wanita bugil itu bermaksud untuk melakukan pengencrotan. Melihat hal itu, Kato kembali mengumpulkan tekadnya untuk ikut melakukan pengencrotan. Tapi ia ingin melakukan hal yang keren, yaitu menghentikan pengencrotan yang akan dilakukan oleh Yakuza itu. Dengan sekuat tenaganya, Kato mencekik pria tersebut. Dia akan melepaskannya dan meminta pria tersebut tidak akan melakukannya lagi. Setelah gagalnya pengencrotan, muncul tulisan pada bola hitam yang berisi, "Hidup kalian sudah berakhir, apa yang kau lakukan dengan nyawa baru kalian, akulah yang memutuskan." Begitulah kira-kira. Semua orang keheranan melihat tulisan di bola hitam. Lalu bola hitam itu menulis sesuatu lagi. "Tolong pergi habisi target ini sekarang. Alien bawang daun, ciri-ciri kuat, bau, kesukaan daun bawang, persahabatan, kalimat favorit daun bawang cukup untukku." Kemudian bola hitam itu mengeluarkan persenjataan dan kotak perlengkapan yang sudah diberikan nama mereka masing-masing. Mereka pun menyadari kalau di dalam bola itu ada orang yang sedang pingsan, dan mereka pun mulai bertanya-tanya, siapa orang tersebut? Tanpa persiapan, satu persatu dari mereka dipindahkan keluar dari ruangan. Dari bola itu juga muncul waktu hitungan mundur. Akhirnya mereka semua sudah berpindah. Karena mereka tidak tahu akan hendak kemana, mereka pun sepakat menuju stasiun kereta api terdekat. Ketika mereka sedang berjalan, Nishi memberitahu mereka rahasia kecil. Ada banyak alien jahat yang hidup di bumi ini yang tidak diketahui oleh manusia. Dia direkrut oleh sebuah organisasi rahasia dari pemerintah Jepang. Jadi ini tugas mereka untuk membereskan alien-alien itu. Tapi ia dengar, jika berhasil membunuh alien, mereka akan mendapatkan 10 juta yen. Lalu Nishi menunjukkan sebuah alat GPS yang menunjukkan
menunjukkan posisi mereka berada saat ini dan posisi alien itu berada. Dan ia juga mengatakan kalau mereka semua sudah direkrut oleh perburuan alien. Bukankah seseorang datang dan bicara padamu tepat sebelum kau memasuki ruangan itu? Kurono langsung teringat, tepat sebelum dirinya ditabrak kereta api, ada nenek tua yang sedang bertanya kepada dirinya. Lalu mereka pun mulai serius dalam perburuan alien. Setelah mencari-cari keberadaan alien yang menjadi target dari mereka, Yamada, sang guru, menemukan di mana alien itu berada. Di tempat lain, sang politikus, yaitu Suzuki, sedang mencari jalan untuk bisa pulang ke rumahnya. Ketika ia sudah jauh berjalan, dari atas langit muncul sesuatu dan membuat kepala Suzuki meledak. Ia pun tewas di tempat itu. Akhirnya mereka semua berhasil menyudutkan alien bawang daun itu dan berhasil membunuhnya. Tapi kembali Kato dengan sok kerennya meminta mereka untuk berhenti membunuh alien itu dan ia mencoba menyelamatkan alien tersebut. Setelah alien itu tewas, tiba-tiba mereka kedatangan ayah dari alien bawang daun. Alien itu dengan mudahnya membunuh salah satu dari mereka. Pria Yakuza tidak mau diam dan melawan alien besar itu. Tapi alien itu dengan mudahnya mencengkram kepala Yakuza itu. Sang guru panik dan menembakkan senjatanya bermaksud untuk mengenai alien itu, tapi tubuh pria Yakuza lah yang meledak akibat tembakan, dan pria itu tewas seketika. Pak Guru dan Yakuza panik dan mulai menembaki alien itu dengan senjata yang ada di tangan mereka. Tapi alien itu bisa mengelak dan berhasil menebas tangan Pak Guru dan si Yakuza. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Yakuza menembakkan pistol yang ada di bajunya ke arah alien itu. Si Yakuza tewas tapi tidak dengan si alien raksasa itu. Dengan wajah yang sangar tapi hati Hello Kitty, Kato mencoba untuk memahami isi perasaan si alien raksasa. Adu argumen pun terjadi antara Kato dan alien, tapi Kato tidak mengerti apa yang dikatakan alien itu. Akhirnya, Kato mengarahkan senjatanya ke alien, tapi Kato dan Kurono terlalu takut untuk menembakkan senjatanya. Lalu alien itu pun balik menyerang, tapi Kato bisa mengelak dan membuat dirinya jatuh dari atas lereng. Kurono dan wanita yang dari tadi hanya menonton langsung berlari kencang menghindari kejaran alien itu. Pelarian mereka pun terhenti karena alien itu tertabrak mobil yang sedang melintas. Lalu Kurono menghampiri pengemudi mobil itu, bermaksud untuk meminjam teleponnya. Orang tersebut hanya diam dan hanya bisa merasakan sesuatu berada di depannya. Kurono dan gadis itu lanjut berlari menghindari amukan dari si alien. Sambil berlari, Kurono teringat saat masa kecilnya bersama Kato. Dulu Kato sangat mengagumi Kurono yang begitu lincah dan keren. Saat itu Kato berjanji pada dirinya akan menjadi seperti Kurono. Kurono yang dulunya tidak takut apapun, saat ini mulai balik menyerang si alien dengan cara membuat dirinya saja yang menjadi incaran alien. Kurono berlari kembali ke tempat Kato terjatuh, bermaksud untuk melompati tangga yang begitu tinggi. Ia pun tak menyangka dirinya bisa melompat begitu tinggi. Ternyata pakaian yang ia kenakan saat ini membantu dirinya bisa melompat sebegitu jauh tanpa terluka sedikit pun. Alien itu pun berhasil mengejar dan mencekik Kurono. Tiba-tiba, Kato yang sudah sadar dari pingsannya balik mencekik leher alien. Karena kuku alien itu sangat tajam, alien itu mulai melukai tangan Kato yang membuat tangannya terputus. Melihat Kato yang sudah tidak berdaya, pakaian yang Kurono pakai memberikan ia kekuatan yang lebih membuat Kurono memukul dan terus memukul alien itu hingga tidak sadarkan diri. Tiba-tiba Nishi muncul di tempat itu dan mengikat alien itu dengan senjata yang gunakan saat ini. Ternyata dari tadi Nishi berada di dekat mereka dan hanya menonton Kato dan Kurono yang berjuang melawan alien. Nishi mengatakan kalau mereka tepat waktu dan ia akan membiarkan Kurono memiliki poin kali ini. Kemudian Nishi menyuruh Kurono untuk menembak alien yang sudah terikat itu dengan menggunakan senjata yang ada pada dirinya. Nishi terus memaksa Kurono untuk mengeksekusi alien yang sudah terikat itu. Karena Nishi merasa kalau dia dan Kurono memiliki suatu kesamaan. Karena Kurono belum pernah membunuh sesuatu, dengan berlinang air mata, ia pun menurunkan senjatanya dan berkata jangan memaksakan dirinya untuk membunuh alien tersebut. Akhirnya, Nishi yang mengeksekusi alien itu setelah mereka adu argumen mengenai permainan perburuan alien. Pistol yang mereka gunakan berfungsi untuk memindahkan alien itu ke suatu tempat di atas langit. Setelah selesai menjalankan misi, Nishi menjelaskan kepada Kurono hal yang akan terjadi selanjutnya. Pertama-tama mereka akan kembali ke ruangan, lalu mereka bisa bebas untuk pergi, bahkan bisa pulang ke rumah kalau mau. Dengan catatan, hanya yang hidup akan kembali ke ruangan itu. Asalkan masih hidup, tidak masalah seberapa buruknya tubuh mereka terluka, akan kembali seperti semula jika mereka kembali ke ruangan itu. Tak lama kemudian, satu persatu dari mereka kembali ke ruangan di awal. Langsung Kurono dan gadis itu berusaha untuk membangunkan Kato yang terlihat sudah tewas. Nishi, Kurono, Nona Melon, dan si anjing sudah berkumpul kembali ke ruangan. Lalu Kato muncul di hadapan mereka dan tangannya sudah kembali seperti semula. Kurono dan Nona Melon tersenyum melihat Kato yang masih hidup. Lalu Nishi menyuruh Gans, yaitu sebutannya terhadap bola hitam itu, untuk menunjukkan skor masing-masing setelah menyelesaikan misi malam ini.
Skor untuk Kurono yaitu 0 poin, karena ia selalu melirik Nona Melon jadi terlalu banyak ereksi. Hal yang akan mereka lakukan selanjutnya adalah keluar dari ruangan itu. Lalu Kurono bertanya kepada Nishi, kenapa ia bisa tahu semua ini? Nishi menjelaskan kalau ia pertama kali datang ke ruangan ini setahun lalu. Jauh sebelum ia datang ke sini, ruangan ini telah membawa banyak orang yang seharusnya sudah mati, sedikit demi sedikit. Jika mereka mati, Gans akan membawa orang lagi, dan ia berhasil selamat melalui semua ini. Kemudian Nishi meminta Gans untuk menunjukkan semua orang yang sudah mati. Kato pun marah kepada Nishi, jika saja ia menjelaskan pada mereka dari awal, maka lebih banyak yang akan selamat. Kenapa dirinya sengaja berbohong dan tidak memberitahukan kepada mereka? Terjadilah perdebatan antara mereka dan Nishi. Mendengar pertanyaan Kurono yang bingung kenapa Nishi berkata kalau mereka masih hidup, padahal di luar tadi orang-orang tidak bisa melihat mereka, lalu Nishi menjelaskan kalau orang-orang yang datang ke sini diselamatkan sesaat sebelum mereka mati. Bagi dirinya, orang original benar-benar sudah mati. Orang-orang yang datang ke sini keluar melalui mesin fax. Kurono pun bingung mendengar penjelasan itu. Paginya setelah terbangun dari tidurnya, Kurono melihat berita di televisi kalau orang-orang yang ia temui di ruangan semalam benar-benar sudah mati. Saat ini, Kurono berharap apa yang sudah dialaminya semalam hanya mimpi. Tapi ia digegerkan dengan berita di TV mengenai 2 anak SMA menghilang secara misterius saat menolong seorang gelandangan dan tertabrak kereta. Melihat baju hitam super ketat yang ada di kamarnya, ia pun tersadar kalau kejadian semalam bukan mimpi dan juga bukan sebuah mimpi basah. Sambil sarapan, Kurono masih menonton berita televisi mengenai dirinya yang menjadi viral di kota Tokyo. Ia pun terus memandangi baju ketatnya dan mulai mengingat kejadian semalam. Malam itu mereka mengantarkan Nona Melon ke rumahnya. Di sini Kato mulai sedikit agresif terhadap Nona Melon yang bernama Kishimoto Kei. Di sekolah, Kurono sedang mendengarkan curhat temannya yang sedang dalam masalah, yaitu pemalakan dari kakak kelas mereka. Tapi sebenarnya Kurono tidak peduli dan tak ingin membantu temannya tersebut. Di tempat berbeda, si gadis Melon yaitu Kei sedang tiduran di taman seperti gelandangan yang tidak punya rumah. Kei tidak mau kembali ke rumahnya karena ia sadar kalau sebelumnya ia sudah bunuh diri di kamar mandinya. Di rumah Kato, adiknya bertanya dari mana ia semalam dan apa Kato meninggalkan payungnya di stasiun kereta api. Kato pun terdiam 1000 bahasa mendengar pertanyaan dari adiknya itu. Sorenya setelah pulang sekolah, Kurono terlibat masalah yang disebabkan oleh teman sekelasnya yang curhat mengenai pemalakan. Tapi sebelum berjumpa dengan jagoan sekolahnya, untuk berjaga-jaga, ia tidak lupa untuk memakai baju hitam super ketat yang ia bawa semalam. Karena ia tahu, jika memakai baju itu akan meningkatkan kekuatan fisiknya. Akhirnya ia berjumpa dengan jagoan sekolah mereka. Ia babak belur dihajar oleh si jagoan itu. Sambil rebahan di tanah, Kurono terus-terusan ditendang oleh si jagoan. Di saat ini, Kurono malah memikirkan tubuh bohai Nona Melon, yang membuat titiknya ereksi dan tidak merasakan sakitnya pukulan dari si jagoan. Setelah titiknya berdiri tegak maksimal, Kurono ikut berdiri dan langsung menjengkram kuat tangan si jagoan yang membuat si jagoan mengerang kesakitan. Lalu Kurono memukul wajah si jagoan hingga beberapa gigi si jagoan patah dan kemudian ia pergi dengan santainya dari tempat itu. Malam harinya, saat Kurono hendak pulang ke kosnya, ia kaget melihat Nona Melon yaitu Kei berada di depan pintu kosnya. Bagi Kurono, itu adalah sebuah keajaiban yang sudah dinantinya. Kedatangan Kei ke kosnya Kurono untuk mengantarkan buku catatan sekolah milik Kurono. Karena malam sebelumnya, Kurono meminjamkan jaket sekolahnya kepada Kei. Lalu saat Kei berada di rumahnya, buku tersebut jatuh dari jaketnya Kurono. Di tempat yang berbeda, ada seorang pria yang sedang menggendong bayi dan tak lama kemudian pria itu pun menerima telepon. Tampaknya ia mendapatkan perintah untuk pergi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Ia pun pamit kepada istrinya untuk keluar sebentar membeli rokok. Lalu istrinya berpesan agar ia tidak lupa membelikan susu untuk bayi mereka. Setelah perutnya terisi, Kei berterima kasih kepada Kurono sudah memberikannya makan, lalu ia pun pergi dari kamar kosnya Kurono. Kurono hanya bisa terdiam melihat gadis bohai seperti Kei pergi begitu saja, meninggalkan dirinya yang sedari tadi sudah menahan titiknya yang membengkak. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kei kembali ke kosnya Kurono. Di sini Kei bukan bermaksud untuk masuk ke dalam mulut harimau, tapi Kei sadar kalau saat ini ia sudah menjadi gelandangan sebab dirinya tidak mau kembali ke rumahnya tempat ia bunuh diri. Dengan wajah yang memerah, Kei meminta kepada Kurono untuk memelihara binatang peliharaan, satu kucing atau anjing berada di kosnya. Padahal saat ini Kei tidak membawa hewan yang dimaksudkannya itu. Kurono mengerti dengan ucapan Kei, sepertinya saat ini Dewi Fortuna berada di sisinya dan secepat kilat Kurono menjawab kalau dirinya bisa melakukan itu.
Di tempat lain, pria yang tadi menggendong anaknya ternyata keluar untuk berkumpul dengan teman-teman geng motornya. Tak lama kemudian, muncullah bapak-bapak yang merasa sok jagoan, bermaksud untuk membubarkan kawanan geng motor itu. Tapi bapak itulah yang dikerjain habis-habisan oleh kawanan geng motor. Dan secara kebetulan, Kurono lewat di tempat kejadian itu dan ia hanya melihat lalu pergi meninggalkan seorang bapak yang sudah tiduran di jalanan dengan tidak menggunakan celana. Kurono keluar bertujuan membeli makanan dan cemilan untuk Kei saat ini ada di kamarnya. Ia juga tidak lupa untuk membeli kondom, berjaga-jaga kalau terjadi pencangkulan di lahan Kei di malam itu. Akhirnya, waktu yang dinanti pun tiba. Saat Kei merasa ngantuk, kasur di kamar hanya satu dan tidak ada pilihan lain, Kei dengan polosnya meminta untuk tidur seranjang dengan Kurono. Lalu ia permisi ke kamar mandi untuk membersihkan anunya. Dengan secepat kilat, Kurono menyelipkan pengaman di bawah bantalnya. Saat yang dinanti pun tiba. Sekarang Kei sudah seranjang dengan Kurono. Ketika Kurono mau memacul Kei berkata kalau dirinya saat ini adalah binatang peliharaannya. Jadi menurut Kei, Kurono tidak akan bisa mencangkul dengan binatang peliharaannya. Karena sudah kebelet ingin mencangkul, Kurono memiliki alasan. Dulunya ia pernah punya anjing dan ia suka memeluk dan mencium anjingnya saat tidur bersamanya. Tiba-tiba, Kei bercerita sedih saat dia pulang ke rumah. Ia menyadari kalau orang yang berada di rumahnya itu adalah dirinya yang lain, atau salinan dari dirinya. Saat ini, ia tidak punya tempat untuk pulang dan tidak memiliki orang tua. Mendengar hal itu, Kurono mengurungkan dirinya bercocok tanam, lalu ia lanjut menonton TV semalaman agar bisa menenangkan pikirannya. Dan pada akhirnya, keperawanan Kei tetap terjaga. Esok harinya, sebelum berangkat ke sekolah, Kato yang bersama adiknya yang selama ini tinggal menumpang di rumah bibinya. Pagi itu, bibinya menghukum mereka berdua dengan tidak memberikan sarapan. Alasan bibinya menghukum mereka berdua karena Ayumu, adiknya Kato, mengotori karpet dengan lumpur dan susah sekali menghilangkan nodanya. Kato meminta kepada bibinya, tolong jangan sakiti adiknya lagi. Lalu bibinya pun berkata kalau Kato tidak suka yang ia lakukan di rumah ini, silahkan keluar dari sini. Di tempat yang berbeda, Kurono dan Kei sedang berbelanja keperluan mereka di supermarket. Saat Kurono membayar belanjaannya, kasir itu bertanya, peron mana yang harus aku ambil untuk menuju Hinodedai? Langsung seketika Kurono kaget dan kabur meninggalkan tempat itu. Kurono bingung, nenek yang di meja kasir tadi sebelumnya pernah ia temui sebelum Kurono dan Kato tertabrak kereta api. Lalu setelah sampai di kosnya, Kurono mencari-cari kostum hitam yang super ketat. Ia bersiap-siap jika nantinya mereka akan dipanggil Gans berada di ruangan kemarin. Di stasiun kereta api, ada seorang nenek tua dan cucunya sedang membeli tiket kereta api. Karena nenek itu sudah pikun, ia bersama cucunya membuat antrean yang panjang membeli tiket. Lalu seorang pria membantu nenek itu membeli tiket kereta api tujuan mereka. Di tempat konstruksi bangunan, pria yang membeli susu semalam terlihat bersama teman-teman geng motornya berada di situ. Ternyata mereka bekerja di tempat konstruksi bangunan itu. Saat ini mereka sedang beristirahat dan mengobrolin Tetsu yang merupakan seorang geng motor membeli susu buat anaknya. Di sekolah Kato, ia melihat temannya yang culun sedang dibully oleh berandalan sekolahnya. Lalu Kato menyelamatkan teman culunnya itu. Melihat tatapan Kato yang begitu seram, berandalan itu kabur dan meninggalkan Kato bersama anak culun itu. Karena mereka takut melihat tatapan Kato yang seperti setan. Para berandalan itu mengadukan hal tersebut kepada kakak kelasnya Onizuka yang suka mengebol para siswa di sekolahnya. Tak lama kemudian, Kato mendapatkan informasi dari temannya. Kalau hari ini, seorang anak kelas 12, petinju pro, yang kebetulan homo, akan menghajar Kato dan mengincar ebolnya. Setelah mendengarkan informasi itu, di dalam kelas, Kato mulai menggigil ketakutan. Di tempat penjualan buku, ada dua cewek anak SMA yang sedang menguntit seorang anak cowok SMA ganteng bernama Hojo. Kebetulan juga, Kurono berada di tempat itu. Seperti biasa, Kurono melihat-lihat majalah dewasa karena semalam dia sudah memegang pepaya. Di dekat Kurono ada dua orang wanita yang sedang mengobrol tentang buku yang mereka berdua ingin beli. Tapi salah satu wanita itu terlihat pucat. Ternyata ia sedang diikuti oleh seorang penguntit. Saat jam istirahat sekolah, dengan wajah merah, Kato mendatangi Onizuka yang sudah menyelesaikan urusan perutnya di toilet sekolah. Tanpa ragu-ragu, Kato langsung masuk ke dalam toilet tempat Onizuka berada dan langsung menghajar Onizuka hingga berlumuran darah tanpa adanya perlawanan. Sore harinya, Kei dan Kurono mendatangi rumah Kei yang sudah diisi oleh salinannya. Kebetulan di saat itu, salinan Kei keluar rumah dan disaksikan oleh mereka berdua. Kurono terheran dan kebingungan melihat salinan Kei lewat di depannya. Malamnya, Nishi, Kei, Kurono, dan Kato akhirnya dipanggil Gans berada di dalam ruangannya. Seperti biasa, mereka akan melakukan perburuan alien kembali. Di tempat yang berbeda, Tetsu dan kawanan geng motornya sedang perang antar geng motor. Karena kalah jumlah, Tetsu dan yang lainnya babak belur dihajar oleh kawanan geng motor yang sudah menjebak mereka
Dan akhirnya Tetsu bersama teman geng motornya tewas di tempat itu. Di tempat lainnya, anak SMA dan nenek yang ada di episode sebelumnya saat ini berhenti di persimpangan lampu merah yang sama. Tanpa mereka sadari, dari belakang mereka datang truk besar dengan kecepatan tinggi yang supirnya sudah tertidur mengendarai truk itu dan menghantam mereka yang sedang berhenti di persimpangan itu. Tak lama setelah kejadian itu, Tetsu bersama anggota geng motornya, anak SMA, dan nenek itu dipindahkan oleh Gans ke tempat Kato dan yang lainnya berada. Mereka yang baru datang ke ruangan itu pun mulai kebingungan dengan hal yang sudah terjadi pada diri mereka. Seharusnya mereka sudah mati, tapi kenapa mereka sekarang masih hidup? Kurono hanya terdiam ketika dia ditanya apa yang sudah terjadi. Karena bagi Kurono, sia-sia rasanya menjelaskan kepada mereka karena mereka tidak akan percaya. Lalu Kato dengan polosnya menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan ke depannya. Tapi alhasil, Kato ditertawakan oleh anggota geng motor. Gan selalu menunjukkan foto target perburuan mereka malam ini, beserta dengan ciri dan kata favoritnya yang bernama Suzuki Alien. Setelahnya, Gans juga mengeluarkan semua perlengkapan mereka masing-masing. Kato pun menyuruh mereka untuk memakai baju yang telah disediakan, karena baju itu sangat penting untuk menentukan mereka hidup atau mati di luar nanti. Saat Kurono membuka kotak perlengkapannya, ternyata kosong. Baru ia sadari kalau baju hitamnya tertinggal di kamar kosnya. Ia lupa untuk memakainya ketika dipindahkan ke ruangan itu. Sebelum mereka dipindahkan keluar ruangan, terlihat Nishi sedikit marah dan mengatakan kalau mereka semua akan mati. Lalu Kosuke, seorang geng motor, menembakkan senjata yang ada di tangannya ke arah Nishi, tapi tidak terjadi apa-apa pada Nishi. Lalu Nishi membalas tembakan itu dan tak lama kemudian Kosuke tewas di tempat. Nishi pun berteriak jika ada yang mengarahkan pistol kepadanya, dia akan langsung membunuhnya dan siapapun yang merepotkannya, dia akan membunuhnya tanpa ragu. Tak lama kemudian, Gans memindahkan mereka semua keluar dari ruangan itu dan misi perburuan alien pun dimulai. Kurono lah orang pertama yang bertemu dengan alien buruan mereka. Karena tidak memiliki perlengkapan, Kurono bingung harus berbuat apa saat berhadapan dengan alien itu. Kurono berlari dari kejaran alien itu, karena Kurono membuat burung peliharaan alien itu mati. Ia melihat Kato berada dan berlari menuju mereka untuk mencari perlindungan. Setelah alien itu berada di hadapan mereka semua, kembali para anggota baru tidak mempercayai mengenai alien. Mereka semua menganggap itu hanya bualan belaka. Tak lama, satu burung peliharaan alien itu tewas ditembak Nishi yang sedari tadi menghilang untuk mengawasi keadaan Kato dan yang lainnya. Lalu alien itu pun marah dan menembakkan senjatanya yang berasal dari mulutnya. Saat Nishi ingin menembakkan pistolnya lagi, ternyata alien itu bisa menghindar dengan begitu cepat. Nishi yang tahu situasinya tidak baik, ia kembali menghilang dan langsung dikejar alien itu ke sungai tempat Nishi berada. Terjadilah baku tembak antara Nishi dan alien itu. Saat Nishi ingin kembali menghilang, ternyata alat yang membuat dirinya menghilang rusak. Di saat dirinya tersudut, Nishi berteriak kepada yang lainnya untuk membantu dirinya. Tapi Kato dan yang lainnya hanya diam dan menonton. Lalu Tetsu, si geng motor, berteriak jika Nishi merasa menyesal karena sudah membunuh salah satu temannya, yaitu Kosuke, dan mau meminta maaf kepadanya, dirinya akan membantu Nishi yang sudah di ujung mautnya. Kurono keberatan dengan pertolongan yang akan dilakukan Tetsu jika Nishi meminta maaf. Karena bagi Kurono, Nishi hanya mencoba menyelamatkan dirinya dan satu-satunya yang dia pedulikan adalah skor miliknya. Di saat yang lainnya sibuk beradu bacot, Nishi kembali diserang alien yang membuat baju hitam ketatnya benar-benar rusak. Dan sekarang ia benar-benar dalam masalah besar. Nishi tetap tidak mau mengucapkan permintaan maafnya kepada mereka semua. Akhirnya, Kato mau membantu Nishi sebab ia tidak tega melihat Nishi akan tewas di tangan alien itu. Karena bagi Kato, informasi yang dimiliki Nishi masih penting bagi mereka. Kato terjun ke tempat Nishi berada, tapi Kato kesusahan untuk bisa menggapai Nishi dan akhirnya Nishi terkena tembakan dari alien itu yang mengakibatkan mata dan telinganya pecah. Tapi Nishi bisa bangkit kembali karena dia tidak mudah untuk menyerah dan tak ingin mati di misi kali ini. Kato yang dari tadi hanya menonton Nishi yang terluka parah, tidak berani untuk menembakkan pistolnya ke arah alien tersebut. Kurono yang menyadari kalau Kato tidak berani menembakkan pistolnya kepada orang lain, hanya bisa terdiam melihat situasi Kato saat ini. Karena Kei sudah suka terhadap Kato, ia meminta bantuan kepada yang lainnya untuk membantunya menyelamatkan Kato dan Nishi. Dengan berat hati, Kurono mau membantu Kei, karena kalau Kei tewas, melon siapa yang akan bisa dipandanginya lagi. Nenek tua, Haruya, dan Kinji ternyata pergi meninggalkan tempat Kurono dan yang lainnya berada. Mereka pergi untuk mencari telepon umum, lalu meminta bantuan kepada saudaranya untuk dijemput. Karena merasa lapar, Kinji hendak pergi meninggalkan tempat telepon umum itu, dan tak lama kemudian, Kinji tewas dengan kepala yang pecah berserakan disaksikan oleh nenek tua dan cucunya. Di sungai, Kato sudah memeluk alien itu dengan kuat, dan meminta kepada Kurono untuk jangan mendekatinya. Karena pelukan Kato yang begitu kuat,
alien itu akhirnya mengeluarkan wujud aslinya. Lalu Kurono menembakkan pistol pengikat kepada alien itu yang membuat alien itu menghilang menuju atas langit. Di saat mereka merasa permainan sudah berakhir, Kato dan yang lainnya pun heran. Seharusnya setelah mereka berhasil membunuh alien, mereka akan dipindahkan ke ruangan kembali. Tapi Kato menyadari kalau permainan ini belum berakhir. Ia mencari-cari alat semacam radar yang dimiliki oleh Nishi. Ternyata Kato benar, dan memang ada satu alien lagi yang harus mereka musnahkan. Nishi yang setengah sadar bergumam tentang dirinya. Ternyata Nishi bukan jatuh, melainkan melompat dari atap gedung sekolah karena ia membenci masyarakat yang kacau. Dia selalu merasa kalau dirinya tetap berada dalam jalur, tapi semuanya kacau. Itu sebabnya ia tidak bisa tetap berada dalam jalur, dan tak lama kemudian Nishi pun tewas kehabisan darah. Kato dan yang lainnya pun kebingungan dengan situasi saat ini. Lalu Haruya mendatangi tempat Kato berada dan mengatakan apa yang sudah terjadi pada Kinji. Kato, Kei, dan anak SMA pergi terlebih dahulu mencari alien yang mereka buru dengan menggunakan alat pelacak yang mereka temukan di tubuh Nishi. Setelah mereka pergi, Haruya menyandera Kurono dan Tetsu untuk menjadi tahanannya jika nantinya terjadi sesuatu hal yang buruk saat bertemu dengan alien yang lainnya, dan mereka pun terbelah menjadi dua kelompok. Di saat kelompok Kato mencari-cari keberadaan alien, mereka malah bertemu dengan nenek tua yang sedang menggendong cucunya yang kelaparan. Tiba-tiba, muncul beberapa alien mengepung mereka. Kato menyuruh nenek tua itu untuk pergi menghindar dan mencari persembunyian karena Kato tidak bisa melindungi mereka berdua. Kato memeluk kuat salah satu alien yang ada di depannya, tapi alien mulai bermunculan satu persatu yang membuat Kato terkepung banyak alien. Alien yang dipeluk Kato dengan begitu kuatnya akhirnya keluar dan berlari dari tubuh manusianya. Kato langsung mengejar dengan sekuat tenaganya dan berhasil memukul alien itu hingga pingsan. Di saat yang bersamaan, baju hitamnya pun rusak, diakibatkan Kato yang terlalu berlebihan menggunakannya. Kato yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya kembali dikelilingi alien. Melihat itu, Kei dan anak SMA membantu Kato yang sudah di ujung mautnya. Anak SMA memeluk kuat salah satu alien yang membuat alien yang mengepung Kato pergi meninggalkan mereka. Kato menyadari kalau alien itu pergi untuk mengejar nenek tua. Di tempat lain, Haruya yang menyandera Kurono dan Tetsu berhasil menemukan rumah tempat persembunyian alien yang sebenarnya dengan menggunakan alat pelacak yang mereka miliki. Lalu Haruya menyuruh Kurono untuk masuk ke dalam rumah melihat situasi di dalam rumah. Di sebuah garasi mobil, nenek tua dan cucunya yang sedang bersembunyi akhirnya ditemukan alien yang sebenarnya dari tadi mereka sudah dikejar oleh dua alien. Sambil memeluk cucunya, nenek itu pasrah berhadapan dengan dua alien dan mereka pun tewas di tempat itu. Di rumah persembunyian alien, Kurono yang begitu ketakutan masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan alien yang sebenarnya. Kelompok Kato yang menemukan tempat garasi keberadaan nenek dan cucunya langsung masuk dan menggerebek tempat itu. Tanpa ragu mereka menembaki dua alien itu yang masih menembaki tubuh nenek tua bersama cucunya. Di rumah persembunyian alien, Kurono berhadapan langsung dengan bos alien yang sebenarnya. Ia langsung menembaki alien yang berada di situ dan membuat bos alien itu marah dan membalas serangan Kurono. Tapi tanpa diduga, rumah itu roboh. Kesempatan itu tidak disia-siakan Kurono. Ia langsung berlari sekencang mungkin keluar menjauhi rumah. Setelah itu, kelompok Kato akhirnya berkumpul dengan kelompok Kurono. Mereka semua melihat robohnya rumah itu, berpendapat kalau alien yang ada di dalamnya sudah tewas. Haruya yang menganggap kalau misi mereka sudah selesai mendekati reruntuhan. Tapi tak disangka, bos alien masih hidup dan membawa terbang Haruya. Beberapa detik kemudian, kepala Haruya pun jatuh tepat di hadapan mereka yang menandakan kalau Haruya sudah tewas. Bos alien mendarat tepat di hadapan mereka semua, membuat Kato, Kurono, dan yang lainnya menggigil ketakutan. Kurono yang mencoba menembakkan pistolnya berhasil dihindari oleh bos alien dan langsung membawa Kurono terbang. Kurono yang berjuang sendiri melawan bos alien berhasil mengalahkan alien itu dengan cara menarik pipa yang mungkin alat bantu pernapasan dari alien itu dan membuat alien itu melemah. Saat Kurono terjatuh, ia sempat menembakkan pistolnya tepat ke arah kepala alien itu dan tak selang beberapa lama, kepala alien itu pecah yang menandakan kalau misi mereka malam ini selesai. Mereka semua yang masih hidup dipindahkan ke ruangan tempat Gans berada. Seperti biasa, sebelum meninggalkan ruangan, Gans bola hitam menunjukkan skor mereka masing-masing dan ditandai dengan berakhirnya Gans Season 1 ini. Bagi sobat-sobat yang penasaran dengan kelanjutan Season 2-nya, tunggu updateannya di channel ini. Dan saya berterima kasih bagi sobat-sobat yang sudah menonton sampai akhir. Jika sobat suka dengan konten yang saya buat ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Sobat juga bisa share konten yang saya buat ini ke teman-teman tongkrongan sobat. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter anime yang salah, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri. Terima kasih.